Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sekarang kita akan memulai kuliah kita yang pertemuan ke-10 ya. Pertemuan ke-10. Hari ini kita akan membahas mengenai pengenalan software-software aplikasi yang dapat kita manfaatkan untuk menyelesaikan masalah-masalah di mekanika teknik. Saya udah cari beberapa software, cuman kebanyakan berbayar ya. Contohnya itu SAP 2000 itu sangat bagus. Saya cek dulu. Ya, jadi ada software yang kebanyakan digunakan di teknik sipil untuk konstruksi. Ada yang namanya SAP 2000, ada yang namanya TAPS. Nah, ini sifatnya komersil. Komersil ya. Kebetulan saya nggak punya. Kalau mau, ini paling bajakan, tapi saya tidak merekomendasikan karena faktor keamanan ya. Kalau program bajakan itu kan sering susupi dengan program jahat, jadi saya tidak merekomendasikan untuk membajak. Ya mungkin nanti kita bisa ajukan ke kampus untuk pengadaan software ini, tapi tentu kalau mau digunakan adanya di lab komputer ya, kayak SolidWorks itu kan ini ya, sudah kita beli lisensinya kan, tapi adanya di lab, nggak bisa dibawa pulang. Kalaupun ada yang lisensinya bisa dibawa pulang, itu agak berat ya dibawa di rumah. Jadi perlu spesifikasi yang agak berat. Ada lagi software-software yang untuk aplikasi Android. Ini banyak sekali. Banyak sekali. Salah satunya yang saya temukan itu ada yang namanya Autodesk Force Effect. Nah, cuman saya nggak ketemu di region Indonesia. Mungkin adanya buat negara lain, tapi kalau Indonesia saya nggak nemu nih. Nah, ini gratis. Ini gratis. Dan banyak lainnya. Ini banyak yang lain yang gratis. Yang lain yang juga gratis. Tapi saya nggak sempat coba satu-satu karena terlalu banyak, jadi saya tidak bisa membedakan. Ini kalau tertarik, silakan dicoba salah satu gitu ya, atau dua, silakan dicoba. Nah, hari ini kita akan membahas BIMX. Kenapa saya pilih ini? Karena sangat simple dan ringan. Ringan, ukurannya paling sekitar 3 MB kan. Tadi udah saya bagi linknya. Nah, ini hanya untuk Windows. Ini bisa dipakai untuk Windows. Jadi tidak bisa di HP karena aplikasi untuk Windows. Terus perhitungannya cepat ya. Perhitungannya cepat. Makanya ini juga tidak membutuhkan spek komputer yang besar. Tinggi, nggak perlu. Komputer yang ringan-ringan aja cukup gitu. Nah, tapi ada kelemahannya. Kelemahan atau kekurangan aplikasi ini ada. Kekurangannya fiturnya nggak lengkap. Fitur kurang lengkap. Fokusnya hanya pada balok atau beam sederhana. Makanya namanya BIMX kan. Ini bentuknya balok saja. Nah, balok seperti apa yang dimaksud? Baloknya hanya balok lurus. Balok lurus. Terus tanpa sudut. Tanpa fitur sudut. Jadi kita nggak bisa memasukkan gaya yang memiliki sudut gitu. Jadi kalau ada soal-soalnya kemarin kan, saya bisa buat sudutnya itu miring ya. Kalau gayanya miring gitu. Sementara kalau di BIMX ini nggak bisa. Dia cuma bisa gaya-gaya yang bentuknya beban gitu ya, ke bawah. Terus juga tidak bisa memuat tumpuan yang berada pada
sudut seperti yang soal kita kemarin. Mana ya? Bentar, saya buka dulu. Kemarin kita membahas aplikasi. Saya ada berikan soal. Ini yang tugas itu ya. Nah, ini kan ada sudutnya nih. 45 derajat. Nah, ini nggak bisa kalau di BMax. Kalau benar-benar hanya bentuknya balok saja. Nah, kalau ini sebenarnya menarik ya. Cuman letak titik beratnya kan ada di 1,2 meter di atas kan, di atas tanah. Ini juga nggak bisa kalau pakai BMax, pakai aplikasi yang lain. Nah, jadi sementara kita pengenalan dulu aplikasi yang basic. Kalau nanti ada waktu atau ada kesempatan atau ada sumber daya yang lain, kita bisa mempelajari aplikasi yang lain. Ini. Kalau saya sarankan sih SAP 2000 ini bagus sekali. Oke, kita hari ini nggak lama-lama ya karena hanya pengenalan saja dan saya kebetulan juga ada yang dikerjakan yang lain. Jadi saya mulai aja mengenalkan aplikasi BMax. Mana tadi? Jadi kalau udah di Textract ya, nanti punya ini 4 file di sini ya, ada BMax exe, ini file executable-nya, file exe-nya. Kemudian default DLL ini library-nya. Ini contoh, kita nggak pakai. Ini aja sekarang kita klik. Nanti muncul yang seperti ini. Nah, gini. Jadi tampilan seperti ini. Fiturnya sangat simpel, ada file, ada new, open, page it up. Ini yang example, contoh. Kita pakai dulu. Kemudian ada view, toolbar-nya aja. Tuh. Lalu ada help, cuma about saja. Oke, bagaimana cara membuatnya? Cara menggunakannya? Klik new di sini. Ini kita bisa masukkan berapa panjang beam atau panjang balok yang ingin kita teliti, kita ingin gambarkan. Misalkan di sini 10 meter. Nah, ini baloknya seperti ini ya. Simpel sekali, hanya seperti itu bentuknya. Garis seperti itu aja. Oke, kemudian kita bisa manfaatkan ada beberapa icon di sini. Yang ini adalah tumpuannya ya. Yang ini tumpuan jepit. Kalau saya klik muncul fix support. Ada posisinya di ujung sebelah kiri atau sebelah kanan. Atau tegangan jepit ya, fix support. Kalau yang ini adalah hinge support atau tumpuan engsel atau tumpuan sendi. Yang ini, yang di tengah ya. Kita letakkan posisinya berapa meter. Nah, kemudian yang paling ujung, paling kanan adalah tumpuan roll atau roller support. Misalkan ini saya letak di posisi 0 meter. Perhatikan titik acuan itu dari sebelah kiri. Jadi 0 itu ada ujung sebelah kiri. Nah, kalau ini nggak kelihatan bulat ya. Biasanya kan kalau kita menggambarkan tumpuan roll itu bulat ya. Di sini enggak, bentuknya segitiga, tapi ada tanda garis seperti ini. Ya, lihat aja ininya. Kalau diklik ada tulisannya roller, berarti itu tumpuan roll. Tumpuan engsel yang ini, tumpuan sendi yang ini, yang ada tanda lantainya. Saya letakkan di ujung sebelah kanan, 10 meter, muncul di sebelah sini. Oh ya, ini yang di bawah sini, nah ini adalah momen. Kalau yang M ini momen. Ya, kalau kita klik, nanti muncul perhitungan momennya. Kebetulan ini belum ada beban yang kita masukkan, jadi belum ada besar momennya. Nah, kalau kita berikan beban, di sini bebannya ada 2 jenis, yang tanda panah
satu buah ini adalah beban terpusat ya, yang hanya pada satu titik. Sementara yang panjang seperti ini adalah beban terdistribusi merata. Nah, itu lagi salah satu kekurangan dari aplikasi ini, bebannya hanya bisa yang merata, yang bentuknya balok. Jadi beban yang bentuknya segitiga, trapesium, apalagi kurva, itu nggak bisa di sini. Nah, jadi kekurangan aplikasi itu seperti itu. Kemudian, kalau kita coba memberikan bebannya di sini, anggap beban ini adalah beban gaya beratnya, berarti posisinya ada di tengah-tengah, saya buat 5 meter. Lalu besarnya ini dalam kilonewton. Kalau kita ingin memasukkan di bawah 1000, kalau kilonewton itu kan 1000 newton ya. Kalau kita ingin masukkan di bawah 1000 newton, misalnya 800 newton, saya pakai 0,8, ya kan? Jadi 800 newton itu sama dengan 0,8 kilonewton. Tanda komanya diganti titik, jangan lupa. Nah ini adalah bebannya 0,8 atau 800 newton atau 0,8 kilonewton. Di sini ada letak dari momennya ya, ini momennya. Kalau kita ingin melihat berapa besar momen yang di sini, kita tinggal mengklik ikon yang ini, yang ikon bertanda angka. Nah muncul di sini ternyata momennya adalah 2 kilonewton meter. Dari mana dia didapatkan? Tentu dari perkalian antara gaya dikali jarak ya. Jaraknya kan 5 meter, gayanya 800 newton ya. Jadi didapatkan 2 kilonewton meter, 2 kilonewton meter. Arahnya kemana? Nah, kalau di sini ya kita tidak menghitung tandanya karena sudah pasti ke bawah semua dan titik nolnya di sini. Jadi kalau kita jumlahkan, nah ini pasti arahnya ke arah jarum jam ya, arah jarum jam. Kita nggak bisa, sayangnya kita nggak bisa memberikan gaya yang ke atas ya, harus ke bawah semua. Jadi kalau saya tambahkan lagi gaya di sini, contohnya di 3 meter, gayanya lebih besar ya. Saya masukkan 1,2. Nah, seperti itu. Jadi walaupun gayanya lebih besar, tapi tetap momennya itu lebih besar di sebelah tengah-tengah ini ya. Nah, lalu ada 2 ikon lagi di sini. Ada ikon Q, ada ikon W. Ikon Q ini adalah fungsinya menunjukkan diagram gaya gesernya. Diagram lintangnya ya, gaya melintangnya atau shear force. Tapi saya belum menjelaskan shear force ini, nanti silakan baca sendiri. Nah, ini menunjukkan gaya shear force-nya. Kemudian kalau kita klik lagi hilang. Kemudian kalau tanda W ini adalah lendutannya atau displacement. Perhatikan ini satuannya milimeter. Jadi kalau balok itu kita beri beban, tentu dia akan bengkok kan, melendut istilahnya. Nah ini kita bisa lihat berapa lendutannya itu berapa mili. Kita lihat di sini di tengah-tengah ada penurunan 2,08 mm. Nah, bagaimana kalau kita berikan beban terdistribusi merata? Ini ada posisi beban. Ini kita masukkan di jarak berapa meter permulaannya. Ya, jadi titik awalnya. Saya buat di sini 1 meter. Berarti titik awalnya 1 meter dari titik 0. Kemudian panjangnya saya buat aja 2 meter. Dan value-nya 0,5 kilonewton per meter. Nah, jadi ini. Jadi titik mulanya ini tadi berada di 1 meter ya. Jadi ini mulainya 1 meter. Dari 0, 1 meter. Kemudian panjangnya dari kiri ke kanan adalah 2 meter. Makanya berhenti di 3 meter sini kan. Besarnya adalah 0,5 kilonewton per meter. Jadi garis-garis ini 0,5 kilonewton per meter. Yang kita
bahas kemarin ya. Oke, jadi ini seperti ini. Berubah ya. Momennya berubah dan juga displacement-nya berubah. Kalau saya hapus, nah, jadi seperti ini. Kemudian kalau kita mau ingin menambahkan tumpuan lagi, saya mau tambahkan tumpuan di tengah, tumpuan roll saja. Saya tambahkan di 5,5. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada ledutan ke atas ya. Ternyata ada ledutan ke atas di posisi 0, oh enggak, di posisi berapa ini? Ya di sebelah sini lah. Enggak ada pula ini jaraknya. Nah, ini ledutannya ke atas sebesar 0,05 mm. Sementara yang di bawah ini ledutannya berkurang ya. Jadi hanya menjadi 0,14. Nah, ini posisi dari momennya. Nah, kalau ini momennya ke atas. Ya. Untuk aplikasi ini mungkin konvensi momennya berbeda dengan yang kita gunakan. Kalau kita kan yang searah jarum jam itu negatif. Nah, ini kan di sini. Terus dia momennya ke arah bawah, tentu searah jarum jam kan. Searah jarum jam harusnya yang negatif, kalau ini positif. Nggak apa-apa, karena yang penting antara arah yang ke bawah dan ke atas itu berbeda. Ini ke arah atas, berarti putarannya ke arah sana kan? Ke atas sana. Berarti putarannya berlawanan jarum jam, maka nilainya negatif. Nah, nggak masalah momennya. Yang jelas kalau ingin kita jumlahkan, berbeda ya yang arah ke bawah dengan arah ke atas. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan silakan. Kalau ada yang tidak mengerti atau ingin mengomentari apakah ini aplikasinya terlalu simple, tidak cukup, apa bagaimana, silakan. Pak, untuk pertemuan ini kita belajar yang BMax dulu, Pak ya. Kalau Ya, yang untuk sub 2000-nya belum. Sub 2000 saya nggak bisa berikan soalnya berbayar. Yang free aja Pak ya kita Pak. Iya, soalnya kalau saya kasih yang bajakan beresiko kan, kita masa saya ngajarkan yang nggak baik kan. Apalagi Yang kalau mendukung nanti pembajakan Pak. iya, apalagi nanti kalau ternyata komputernya kenapa-napa tuh, ada virus atau ada malware kan sayang. Jadi kalau saya Tapi nggak, ya panduannya di YouTube banyak kan Pak? banyak Yang banyak penggunaan sub 2000. banyak sub, e-tabs, jangankan YouTube, bukunya aja ada tuh buku panduan. Gitu. Oke Pak. Silakan nanti kalau ingin diperdalam ya penggunaan sub dan e-tabs dan lain-lain. Kalau ingin digunakan mencari yang free, saya nggak bisa larang, itu hak teman-teman. Tapi saya maaf tidak bisa mengajarkan atau menunjukkan di mana downloadnya. Silakan dicari aja. Yang mau tahu nanti kepepet ya untuk pekerjaan. Ya lebih baik lagi kalau punya yang berlisensi. Ya jadi untuk sekarang ya pengenalan ya, ini pengenalan aja, aplikasi yang paling sederhana. Walaupun fiturnya sedikit, tapi mungkin udah mulai ini bisa menjadi titik awal mempelajari software yang lain ya. Ini cara menginputnya seperti apa, terus simbol-simbolnya bagaimana gitu. Mungkin di aplikasi lain mirip juga letak-letaknya, simbol-simbolnya mirip, hanya saja lebih lengkap. Gitu. Oke, cukup, saya rasa. Ada pertanyaan? Cukup ya. Oke, kalau sudah cukup, sebentar.